kita kan coba kerjain soal latihan 5C, di mana di sini tujuan akhirnya adalah membuat tabel yang kayak gini nih. Jadi ada nomor DO, kode produk, nama produk, harga satuan, quantity, diskon, dan total. Nah, dari mana datanya kita ambil? Itu tuh dari database latihan 1. Nah, kalau diambil apa ya? Diambil dari latihan 1 SQL, maka itu bakal berisi kan file jurnal. Bentar ya. Sorry. File jurnal yang ini, bagian akun sama jurnal 2019. Maka kita pilihnya tuh ketika memuat berkas SQL, kita pilih yang latihan 2 SQL. Nah, di sini cari yang latihan 2 SQL, terus ketika kita udah open, maka nanti dia muncul latihan 1. Ya. Jadi meskipun nama SQL-nya latihan 2, tapi nanti ketika muncul namanya tuh tetap latihan 1. Nah, dari file latihan 1 itu kita mau buat yang kayak gini tadi. Kita lihat dulu perintahnya ya. Perintahnya itu adalah menambahkan nama produk dari tabel produk master ke tabel sales detail. Jadi ada 2 tabel, pertama tabel produk master dan sales detail. Nah, dari tabel sales detail itu mau ditambahin nama produk yang terdapat di produk master. Nah, gimana bentuknya? Kita lihat dulu nih. Nah, gimana cara ngelihat data yang ada di dalam tabel? Pertama kita lihat dulu yang sales detail. Nah, setelah kita pencet sales detail, kita pencet yang bagian data. Di bagian data, itu ada nomor DO, kode produk, harga satuan, quantity, diskon, dan total. Nah, yang kita mau tambahin itu adalah satu kolom di sini, bernama nama produk. Ya, ini nih, kolom yang ini yang mau ditambahin. Nah, dari mana diambil? Itu tuh diambilnya dari produk master. Nah, yang ini. Ada namanya nama produk. Nah, sekarang kita mau masukin query-nya. Gimana cara memanggil nama produk ini supaya masuk ke sales detail. Nah, seperti biasa, buka dulu permintaan atau query baru. Nah, kalau di video-video Brigada Satya, itu mulainya tuh dari bawah dulu, baru nanti ke atas, supaya ketika memanggil nama kolomnya itu lebih teliti. Jadi dari from dulu. Nah, from ini yang pertama kali kita ambil adalah yang sales detailnya sebagai apa ya, data utama istilahnya gitu. Karena kan kita eh, mau ngambil ini kan nomor DO, kode produk, harga satuan, quantity, diskon, total. Maka from sales detail ini kita ambil dan kita namain sebagai A. Nah, kenapa harus dinamain sebagai A? Ini supaya lebih cepat ngerjainnya. Sebenarnya yang A ini bisa diganti B, C, D, E, atau sebagainya. Cuman di sini kita pakai yang standar aja penamaannya, yaitulah A. Kemudian kita kan mau menggabungkan antara tabel 1 dan tabel 2, di mana tabel 2 ini bakal kita gabungin bisa pakai left join, bisa pakai right join, tergantung kondisinya. Misalnya di sini aku coba pakai right join. Nah, jika aku pakai right join, terus di sini apa sih yang mau di right join? Yang mau di right join itu adalah ini nih. Di bagian data itu ada kode produk. Terus di produk master itu ada kode produk. Nah, kedua kode ini kan sama nih. Ini yang bakal kita gabungin supaya bisa munculin nama produk. Berarti right join nih kayak yang di contoh. Bisa pakai inner join, right join, left join, bebas. Ini contohnya inner join bagian akun SB on titik. Nah, yang kita mau inner join itu adalah yang produk masternya.
Terus baru kita ketik SB supaya setiap kali kita mau memanggil kolom yang ada di produk master, nanti kita tinggal ketik B, nanti dia muncul di atas ini. Right join produk master SB, kemudian kita mau right join-nya di mana? Maksudnya ada data yang sama itu di mana? Nah, data yang sama itu adalah kalau di bagian sales detail itu adalah kode produk, sementara kalau di bagian produk master itu ngelihatnya juga di kode produk. Berarti di sini SB on yang pertama A. Nah, ini kan dia langsung muncul nih. A-nya adalah kode produk sama dengan B. Jadi kode produk juga. Nah, setelah kita sambungkan antara tabel A dan tabel B melalui ini, baru kita pilih, kita select data mana yang mau kita tampilkan di dalam hasil SQL kita. Nah, kalau kita lihat tadi di sini kan tampilannya itu ada nomor DO, kode produk, nama produk, harga satuan, quantity, diskon, dan total. Nah, maka kita buat sebagai berikut. Kita panggil aja A. Kode produk. Nomor DO. Terus kode produk. Nah, ini dia langsung muncul. Terus A. Harga. Setelah kita mau ngambil kode produk kan di sini mintanya mau tampilin nama produk. Nah, berarti di sini kita tulisnya bukan A, tapi huruf B, karena yang nama produk itu ada di tabel B. Nama produk, terus baru yang A. Cukup ketik A titik, nanti dia muncul sendiri nih, yang bagian ininya. Harga satuan, kasih koma, quantity, A diskon, A total. Oke. Nah, selanjutnya kita mau lihat, kita mau melakukan group by. Nah, di sini kan kalau yang pertama, group by-nya itu dilakukan dengan ini transaksi penjualan per produk. Jadi kita lihat produknya gitu kan. Maka kita group by-nya, group by. Nah, ini bisa diwakili oleh angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Jadi angka 1 itu berarti mewakili nomor DO-nya. Berarti nanti dari nomor DO paling kecil ke yang paling bawah. Angka nomor 2 itu mewakili nama kode produk. Angka nomor 3 mewakili nama produk. Nah, misalnya kita coba yang angka 1 ya. Maka di sini ketika kita run, nah itu diurutkan berdasarkan nomor DO. 10, 248, 249, 250, 251, dan seterusnya. Nah, kita lihat di contohnya itu dari sini juga nih, dari nomor DO. 248, 248, 249, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mau diurutkan berdasarkan nama produk, maka dia dibuat sebagai berikut. Grup by-nya itu bisa grup by kode produk atau nama produk. Berarti karena nama produk ada di urutan ketiga, berarti grup by-nya grup by 3. Nah, maka ini, dia tuh nama produknya diurutin dari A sampai dengan ke yang paling bawah Z, gitu ya. Itu perbedaan antara
mengurutkan antara nomor DO 1, kode produk 2, nama produk 3. Nah, misalnya kita coba mau mengurutkan berdasarkan total penjualannya. Berarti grup by-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti grup by-nya grup by 7. Nah, kita running. Di sini ternyata dari 4,8 paling kecil ke 15.810. Gitu. Berarti ini kita grup by-nya tadi yang ketiga. Sorry. Nah, ini jangan lupa, ini kan kita mau ngambil yang totalnya tuh. Ya. Nah, kalau misalnya mau ngambil yang totalnya, depannya sekali, tadi itu ditambahin, yang ini ditambahin sum. Sehingga nanti dia tuh jumlahin semua harga satuan, semua harga quantity, semua harga diskon, dan semua harga total. Cuman biasanya kalau harga satuan itu kan jumlahnya satu tuh. Berarti yang ini nggak usah disum, kuantitinya itu boleh disum, diskonnya itu diskonnya biasanya satu atau dua ya. Anggap aja satu ya. Ini bisa nih dibuat gini. Nah, kira-kira gitu ada yang mau ditanyain dulu untuk yang ini, yang soal nomor satu. Oh iya, cara penyimpanannya. Penyimpanannya ini diminta dua kan. Yang pertama diminta sebagai SQL. Maka kita lakukan simpan. Nah, simpan di sini nanti nama filenya adalah SQL. Nah, terus di sini mau dinamain pakai filenya ini aja, permintaan misalnya apa ya? Pagar 2 eh, grup by produk aja ya. Grup by produk, grup by produk. Misalnya gitu. Nah, terus untuk yang CSV-nya itu caranya pencet yang perkakas atau tools, terus ekspor grid rows atau di sini ekspor baris grid. Nah, di sini kan nanti dia muncul sebagai berikut nih. Nah, ada dua pilihan, mau salin ke clipboard. Clipboard itu berarti apa ya, papan papan ketik kita. Jadi nanti setelah baris gridnya itu selesai, kita baru copy ke Excel. Atau cara dua, kita langsung masukin aja ke Excel. Jadi kita pencet yang berkas. Nah, setelah kita pencet yang berkas, klik double kliknya ini, kita buat nama file yang baru. Namanya misalnya latihan 2 group by customer.
terus kita pencet yang save. Format keluarannya dipastikan yang Excel CSV, terus seleksi barisnya kita pilih yang lengkap, karena kalau yang pilihan itu kan berarti kan yang tertentu aja. Terus sertakan kolom nama itu yang nomor DO, kode produk, dan sebagainya. Terus yang hilangkan semua line break itu nggak usah, nilai 0, biarin aja kayak gini. Bentar ya, ini belum. Nah, itu kan tadi kan oke-nya tuh belum itu ya, belum muncul. Itu dipencet ini aja nih. Ini dulu, terus ini, supaya nanti oke-nya muncul. Coba ya kita ulangin ya. Perkakas, explore baris grid. Oh, ini udah oke-nya muncul. Yang penting dipastiin bahwa oke-nya itu udah muncul. Supaya kita bisa melakukan save. Oke. Nah, kita mau periksa apakah ada atau belum file yang kita kerjakan tadi. Nah, kita lihat di sini udah ada ya. Dan bentuknya itu ketika kita buka sebagai format Excel, maka dia isinya juga kayak ini. Nih. Nah, kira-kira begitu untuk yang pengerjaan soal pertama, yaitu diurutkan berdasarkan nama produk atau di grup berdasarkan nama produk. Eh, kita lihat. Nah, di sini belum ada yang chat. Ada yang mau nanya sebelum lanjut ke grouping berikutnya? Jose mau nanya. Iya. Tadi kan aku nyoba gitu kan, pakai left join itu hasilnya sama kayak di PPT. Oh, Tapi waktu aku ganti jadi right join, dianya jadi beda gitu. Kenapa ya? oh iya ya. Kayaknya kita pakai left join aja, biar sama. Bentar ya. Coba deh, di aku jadi beda. Apa ngaruh di mana gitu? Dia sama aja di kamu. Ini, aduh sorry, mana ya? Ini udah aku ganti left join, terus juga udah apa namanya, udah play rumusnya. Ternyata hasilnya itu sama antara ini nih. Nggak tahu. Makanya tadi aku bilang yang ini bisa beda. Misalnya kita pakai inner join, itu juga sama. Coba Oh, ada yang tahu alasannya? Ngegroup by itu berdasarkan apa? Nah, ngegroup by berdasarkan apa itu berdasarkan soalnya aja. Di sini karena per produk itu kan bisa digolongkan pertama berdasarkan nomor kode produk atau nama produk harusnya ya. Gitu. Dien. Jadi yang ini tadi jawabannya bisa group by-nya itu group by 1 kode produk atau group by 3 nama produk. Gitu Fer. Eh kalau dilihat di sini ya iya. antara yang ini kan rect join kan tadi kan Mm-mm. sama ini mau pakai inner join atau rect join harusnya sama. Oh, sama. Oke, makasih Jos. Atau ada yang kelewatan nih di sini. Padahal sama, aku masukinnya juga sama kayak kamu itunya. Mungkin dari SQL ku kali ya. Josnya mau tanya dong. Ya, Makasih ya silakan. Jos. Sama-sama Fer. Berarti jawabannya tuh nggak harus sama kayak screenshot PPT ya? Kayaknya nggak harus. Oh, aku kirain harus menampilkan kayak yang di screenshot. Nggak kok. Nanti tapi kalau misalnya nanti aku ketemu ini nggak tahu ya apa SQL-nya bermasalah atau gimana. Hmm,
tadi ya. Iya, nggak harus sama kok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, kalau aku bikin pakai left join hasilnya sama kayak yang itu, yang di PPT. Oh, kita sepakatin pakai yang left join aja. Gitu aja ya berarti ya. Nggak tahu, bingung. Iya, iya, iya. Pakai yang left join aja. Jos, Mm-mm. itu kayaknya beda dengan yang di PPT karena di PPT tuh belum di group by, jadi dia masih kayak ada double-double gitu. Oh, Coba lihat deh, ada iya. lu sih itu dua gitu. Iya. Aduh, Oh, iya, 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 benar-benar. Walah. Iya, iya, iya. Ya ini benar-benar kata Dian. Karena ada grup by tadi ya. Jadinya nomor DO-nya itu ada yang keulang. Yang ini. Hmm. Apa Jose, buat gini ya? Bentar ya, Dian. Apa ya ya. buat ini satu, terus ini dua, tiga, empat. Mau dibuat gini aja. Nah, itu maksudnya gimana Jose? Kalau udah, maksudnya kalau yang ini nggak usah ada grup by-nya. Jadi biar sama kayak yang ini. Nah, kalau yang berikutnya baru kita grup by. Bapaknya kemarin apa ya? Ini kayak soal tambahan gitu loh. Ini kan soal aslinya nih, yang ini. Nah, Dian tadi mau tanya apa, Dian? Silakan. Kalau nyimpan ini aku bingung. Kalau nyimpan query itu harus satu query satu harus masuk tuh bisa nyimpan langsung banyak query nggak sih Jos? Nah, setauku cuman bisa satu. Jadi kalau udah selesai gitu langsung disimpan terus terus baru buat baru gitu. Heeh. Coba kita lihat yang tadi ya, yang simpan. Tadi Mm. kan kita buat ini. Nah, dia tuh di tarik. Nah, di sini dia cuman munculin ini permintaan dua tadi yang kita buat tadi. Gitu, Dian. Oke, makasih Jose. Mm-mm. Oke lah, jadi yang ini nggak usah grup by dulu yang soal satunya. Simpan ya. Nah, baru kita menuju ke soal dua ya. Nah, di sini soal duanya itu tadi diminta grouping by transaksi penjualan per produk. Nah, kode-kodenya kita copy aja supaya nggak lama mikir dan nggak lama kerjanya. Ini baru kita group by. Group by-nya boleh bebas ya, boleh kode produk, boleh nama produk. Di sini aku pakai yang kode produk aja. Oke. Nah, ini udah terurut semua berdasarkan kode produk. Selanjutnya,
Selanjutnya kita mau coba tadi ya nih permintaan 3. Produk. Nah, selanjutnya kita mau coba nyelesain yang ini nih. Diurutkan berdasarkan customer. Nah, berarti kita mau tambahin satu bagian lagi, satu kolom lagi yang berisikan paling enggak kode customer dan customernya. Nah, ini bebas mau ditaruh di mana. Cuman berarti dia tuh aku masih apa ya? Masih bingung kalau misalnya ini kode produk, terus ada nama produk, terus ada nama customer, terus di grup berdasarkan nama customer. Maksudnya customer itu kan membeli produk itu kan bukan cuma satu tuh. Aku takutnya nggak bisa nih dijalankan. Jadi yang intinya adalah yang nama produk itu kita hilangkan dulu. Nah, terus kita mau yang left join-nya itu juga bukan left join product master, tapi kita mau masukin, ntar ya ini datanya. Nah, yang customer master. Berarti di sini left join, left join customer master sebagai B. Nah, kita lihat di mana persamaan antara customer master dengan sales detail gitu ya. Nah, di sales detail dia tuh ini ya, ini kan sales detail ada nomor DO kode produk. Nah, dari nomor DO ini dia merujuk ke delivery order master. Berarti ini delivery order master. Sorry, ini harusnya bukan customer master ya, berarti delivery order master dulu. SB. Nah, kita lihat di mana persamaan antara delivery order master dengan sales detail, yaitu adalah di bagian nomor DO-nya. Kalau di sini yang paling kiri di delivery order master, di sales detail juga yang paling kiri nomor DO. Berarti di sini kita buat tadi kan yang sama kode produk nih, kita ganti A itu adalah nomor DO, B-nya juga nomor DO. Nah, dari nomor DO ini kita mau menampilkan satunya lagi. Ini bisa left join. Kita mau menjoinkan antara delivery order yang ini dengan customer master. Di mana yang sama adalah ini kode pelanggan di bagian delivery order master. Di left join SC on B. Itu tadi kan kode pelanggan sama dengan kita mau melihat bahwa antara kode tabel B dengan tabel C itu ada yang sama yaitu kode pelanggan. Nah, terus kita mau melakukan pengerjaan ke atas. Jadi apa-apa aja yang mau kita tampilkan di sini. Nah, ini bebas mau nampilinnya apa aja karena kan nggak diatur. Cuman kalau mau ngelihat soal yang tadi mungkin pertama nampilin nomor DO dulu. Terus apa yang mau dia tampilinnya? Bentar. Mungkin ini ya, nilai sales, terus PPN, dan total sales ya mungkin ya. Supaya kita mau ngelihat
transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan kepada customer-nya itu berapa aja sih ke setiap pelanggannya supaya datanya menjadi relevan. Pertama, berarti setelah kita masukin nomor DO nggak usah berarti. Nomor customer dulu aja ya. Berarti kode pelanggan dulu. Ini kode pelanggannya bebas mau di tabel delivery order atau di tabel customer master yang ini. Nah, misalnya kita pakai yang delivery order. Bentar. Itu berarti B ya, Jus? Yang ini. Terus C yang nama pelanggan. Di ini grup by-nya 1. Mau di grouping berdasarkan nomor kode pelanggan. Tadi ya, ada yang salah nih. Oke. Nah, jadi tadi ternyata nggak perlu tanda koma antara left join dengan grup. Di sini udah muncul kode pelanggan, nama pelanggan, total penjualan, nilai sales, PPN, dan sales. Nilai sales, nilai PPN, dan total sales. Gitu kira-kira. Yang ini ada yang mau ditanyain? Just bentar, mau lihat Oke, rumusnya boleh. dari ke atas nih. Ini B. Select B kode pelanggan, nama pelanggan, sum nilai sales, sum nilai PPN, sum nilai total sales. Just mau nanya, Mm-mm. itu kan di grup by tadi kode pelanggan ya? Iya. Di kamu kok bisa langsung urut dari 1, 2, 3 gitu gimana caranya ya? Di aku dia tetap ngacak gitu, nggak bisa urut dari 1, 2, 3. Aduh, aku kurang tahu nih. Tapi pas ngelihat yang break saat ya, itu nggak bisa. Dia tuh misal ini nggak kita enter ya, select ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya grup by 5. Oke. Nah, sepertinya sih harus di enter atau harus di tab. Kalau yang tadi enter tab enggak? Enter atau tab enggak? Atau di ke samping? By 4.
Dia nggak bisa grup by Zoom. By 2 bisa. Nah, itu bisa urut A dulu, terus B, terus C gitu kan. Mm-mm. Kalau di aku dia nggak bisa dari A gitu. Itu bisa dari A. Oh, apa di... Kalau yang dipencet ininya, Oh, dipencet itu dulu ya. Tapi nanti iya. balik lagi nih. Ya. Terus mau nanya, ini di aku kok nggak bisa kean ya itunya. Apanya? Udah pakai sama kayak punyamu padahal itu nih rumusnya. Maksudnya Ini atau nggak muncul tabelnya gitu. yang di sini. Mm-mm. Berarti yang ininya udah dibuat. Udah semua loh. Kenapa ya? Kurang tahu aku itu Ismi. Atau di fotoin aja. Coba Oke. via PC. Udah dipencet yang itu, pencet yang Udah tombol kok. ini Coba lihat itu. atau di refresh. Tetep aja nggak bisa. Kenapa ya ya? Hmm, Tapi rumusku ada yang kurang nggak gitu. udah aman sih ini sama kok. Ya ini sama kok. Nah mungkin coba dipakai cara Dian. Masih nggak bisa masa. Kurang tahu Ismi gimana penyelesaiannya aku.
Semangat Ismi. Ntar ya, atau aku share kondisinya ya. Siapa tahu ada yang bisa bantu. Just coba lihat yang punya kamu tadi ini udah bisa, tapi nggak tahu sama kayak punya kamu atau enggak. Ini tapi ada aku tambahin tadi nih. Yang kode produk. Tadi tuh kayaknya ada masalah dimasukin nama pelanggannya, tapi sekarang udah bisa kok. Oh, udah bisa. Oke deh kalau gitu. Kita nggak jadi buka WhatsApp. Nah, apa ya? Kayaknya tadi kan aku kira kan kalau misalnya kita panggil yang tabel A, itu kayaknya eh maksudnya mau nyocokin kayak ini nih, nomor DO, kode produk, nama produk, harga satuan, quantity, diskon total, semua jadi masukin ke sini gitu kan. Tadinya mau gitu, takutnya nggak bisa. Nah, ternyata udah dipanggil itu tuh bisa. Cuman ya, coba ya. Harga satuan, quantity, diskon total. Nah, ternyata dia tuh bisa tuh kalau misalnya kita mau apa ya nampilin tabel sales detail tapi di groupingnya berdasarkan kode pelanggan, nama pelanggan. Kode pelanggan di sini. Gitu ya. Cuman apakah hasilnya benar atau enggak kurang kurang tahu sih. Tapi intinya kalau misalnya mau ngikutin soal setelah apa ya semua kolom ada sales detail dan produk master itu terus kita di groupingnya berdasarkan customer ternyata bisa. Oke, kita save. Ini juga di mana tadi? Nah, terus yang terakhir nih, kita mau nambahin satu lagi, di mana itu mau di grouping berdasarkan bukan kode pelanggan dan nama pelanggan, tapi berdasarkan tanggal atau bulan. Nah, ini kita sepakatin tanggalnya ada dua nih. Bisa tanggal DO, bisa juga tanggal invoice. Gimana mau dikerjain yang mana nih? Invoice. Hari ini. Nah,
Kita lanjut. Nah, yang ini belum dikasih tahu tuh. Dianya mau pakai yang nggak dikasih tahu mau pakai yang tanggal DO, tanggal kirim, atau tanggal invoice. Nah, jadi bedanya tuh apa? Kalau misalnya dia tanggal invoice itu berarti tanggal penagihan. Contoh ya, yang 10251 nih, nomor DO-nya. Kita cari yang 10251. Nah, jadi pertama kali itu kan ada delivery order atau permintaan pengiriman. Nah, setelah permintaan pengiriman, barang itu dikirim tuh. Bentar. Nah, setelah barang itu akan dikirim, di apa ya, di permintaan pengiriman gitu. Misalnya ada jasa Pos Indonesia, Pos tolong dong kirimin barang kita. Nah, oleh Pos itu misalnya delay, artinya nggak dikirim tanggal 8 tapi dikirimnya tanggal 13. Nah, setelah barang terkirim di pelanggan, maka itu kan udah disebut sebagai penjualan tuh. Nah, maka siapa namanya si perusahaan itu boleh melakukan invoice atau tagihan atas jumlah barang yang dikirimnya. Nah, kita mungkin pakai yang tanggal ini aja ya, tanggal DO aja ya. Kita buat query baru, permintaan 4. Nah, karena kita mau menampilkan tanggal DO, terus juga mau tampilin tanggalnya, maka kita buat kayak gini aja. Bentar ya. Maunya itu dibuat, ini kan nomor DO, kode produk, nama produk. Nah, di sebelah, yang nama produknya kita hapus. Terus di sebelah ini nih, bentar ya, di sebelah nomor DO, kita mau buat misalnya tanggalnya. Baru nanti di groupingnya berdasarkan tanggal ini. Tanggal DO. Baru nanti ini ya, di grup berdasarkan ini. Nah, berarti tampilin nomor DO, kode produk, harga satuan, sum. Kode produk, harga satuan, quantity, harga satuan, diskon, dan total. Yang ini kita hapus. Nah, data mana yang kita ambil? Pertama, pastinya kan sales detail. Nah, yang kedua adalah tabel delivery order. Berarti di permintaan 4 ini, yang customer master nggak usah dipakai. Nah, baru kita seleksi yang mana yang mau ditampilin tadi. Nomor DO paling kiri, nomor DO. Nah, yang ini baru, karena di sini kan kita masukin yang dari order master, tabel yang ini, itu sebagai tabel B. Nah, berarti ini kita tulis, kalau mau nampilin tanggal DO-nya, B tanggal DO. Oke. Nah, terus nanti kita group by. Itu mau diurutkan berdasarkan bulan. Nah, bulannya itu kan harus menuju ke tabel yang isinya tanggal. Berarti yang nomor 1, 2. Yang 2. Atau B tanggal DO. Terus sudah kita jalankan query-nya.
Oh iya, ini kayaknya ada kurang koma. Bentar ya, kok ada yang salah. Itu di ya Mm-mm. ya udah. Tapi kalau dihapus komanya juga masih salah, Bun. Aku nggak pakai koma bisa. Ada apa ya? Hmm, Coba Jos itu yang sama dengannya dikasih spasi. ini Ya, coba. dua-duanya Coba. masih salah. Aduh. Hmm. Tapi di tempatmu kalau kayak ini masih benar. Benar bisa. Udah muncul. Salah di mana nih? Atau minta Totalnya itu tolong. pakai koma. Yang mana? Totalnya nggak usah pakai koma. Oh iya. Iya, 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 benar-benar. Nah, ini dia. Nah, udah kan? Nah, ini baru kita lakuin group by. Sebenarnya kalau group by tanggal aja tadi pas aku lihat tuh, dia harusnya bisa ya, tapi kita coba. Ini kan maksudnya kan bulan satu gitu kan. Group by month. Hmm, ya. Tapi tanggal. Nah, eh di sini coba ya kita ganti yang ini aja. Nah, apa bedanya sum atau tidak di sum? Kalau misalnya dia di sum, ditotalin, berarti selama bulan itu dia tuh nambahin semua totalnya. Tapi kalau misalnya kita nggak lakuin sum, maka dia cuma ngambil data yang ada di dalam tanggal 1 bulan 3 gitu. Kira-kira perbedaannya. Nah, di sini supaya datanya relevan, kita tentu kalau mau ngegrup berdasarkan bulan, setengahnya tuh yang totalnya itu kita satuin jadi sum gitu ya. Yang diskonnya juga boleh dilakuin sum juga yang lain. Makasih Farid tadi udah dibantu. Oke. Saya mau nanya itu harga satuan sama kuantitinya emang double gitu tah? Yang mana? Itu tabelnya kok ada dua-dua gitu. Oh iya, tadi dihapus salah satu ya. Oh ini tadi. Iya ke double. Harga satuan sama quantity. Delete aja. Produk-produknya biarin aja. Oke.
Nah, ini udah diurutkan berdasarkan bulan. Cuman eh, bisa juga gini, grup by-nya itu ini kan ada tanggalnya nih. Pertama, solusinya bisa pakai bulan atau yang kedua kita pakai fungsi left. Nih, left. Nah, jadi di Excel kan ada fungsi left. Yang ini, left. Pertama teksnya yang mana dulu, terus berapa nomor yang mau diambil. Nah, berarti teks yang kita mau ambil kan yang tanggal DO. Sorry. Yang ini, tanggal DO. Terus kita kasih tanda koma. Nah, berapa angka yang mau diambil berarti dari 2002 sampai enggak, paling enggak sampai dengan yang 01 nih. 2002 itu 4 tahun. Strip itu satu karakter, berarti 5. 5 tambah 2, 7. Yes. Tadi ada yang salah nih. Coba titik koma ya. Loh, kan kemarin bisa. Tunggu ya. Oke deh. Coba yang ini. Nah, kalau yang tadi kan yang pertama tuh, dia cuma nampilin, dia bisa tuh nampilin sampai dengan tanggalnya semua tuh. Nah, kalau yang kedua ini, itu dia benar-benar nampilin bulannya sama ini, sama tahunnya. Contohnya 2002 bulan Januari. Sum harga satuan sebagai berikut, sum quantity sebagai berikut, sum count sebagai berikut. Nah, ini terserah teman-teman mau pakai yang mana. Boleh pakai yang pertama tadi, jadi yang ini nggak pakai fungsi left, tapi langsung fungsi tanggal, terus grup by-nya mon. Nah, yang kedua bisa juga pakai ini. Jadi grup by-nya udah nih ya. Misalnya nggak kita grup, nanti hasilnya kayak gini. Sorry. Nah, kalau misalnya nggak di grup tadi, sumnya dihapus dulu supaya nanti dia bisa nampilin semuanya. Ini. Nah, ini. Gitu ya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Jose, Ya.
Kamu yang di terakhir itu kok bisa banyak banget? Yang mana? Dikit ya. Enggak, ini tergantung ininya. Tadi kan nggak di group by. Jadi datanya keulang. Nah, Tapi kalau cuma dikit nggak apa-apa. Aku cuma 12. 1, 2, 3. Iya 12. kenapa dia 12? Itu karena ini bulan itu kan ada 12 dari Januari sampai dengan Desember. Maka data penjualan dari Januari 2002 dan Januari 2003 itu bakal kegabung. Juga 2004 ini sama 2005. Itu kalau dia di grup berdasarkan month. Aku nggak tahu apakah bisa di grupnya itu dua. Maksudnya year dulu. Enggak ya? Year di tanggal DO. Dan di tanggal DO. Ya. Terusnya datanya enggak 12. Oh, nggak boleh Dian. Kalau grup by cuman boleh 1. Mana? Kayaknya yang pakai cara 2 aja deh. Ya nggak bisa. Jadi pakai cara 2 aja. Kalau cara 1 tadi salah ya berarti ya. Jose, Ya. jadinya kalau pakai mon aja itu yang tahun 2002 sama 2003 itu gabung gitu ya maksudnya? Iya, benar. Oh, oke, makasih. Gitu. Nah, di sini sih dia cuman bilang kan, Bapak cuman bilang bulan aja. Bisa interpretasinya tuh 2, antara benar-benar bulan atau bulan dan tahun. Cuman di sini kita gimana ya? Menurutku sih yang lebih bagus datanya itu yang bulan dan tahun supaya nggak kecampur. Oke, kita save sebagai permintaan 4 grup by apa ya? Grup by bulan ya, bulan dan tahun. Ada yang mau didiskusikan lagi? Just nanya satu lagi, buat harga satuan itu perlu disam apa enggak ya? Kayaknya disam aja, karena harusnya kode produk ini ya, kalau kita lihat di datanya sales detail itu produk yang dijual itu
Misalnya produk 11. Sorry, produk. Nah, misalnya produk 11 itu tuh selama bulan tadi ya, nomor DO-nya 10, 248, 249 sama 50. Nah, itu dilakukan di bulan Januari. Nah, berarti di bulan Januari itu harusnya bukan hanya produk 11 aja yang dijual, tapi ada produk 11, produk 42, 72, 51, sampai seterusnya. Nah, kalau misalnya nggak di sum, berarti dia cuma ngambil harga satuan dari produk 11 yang harganya 14. Gitu. Nah, sebenarnya harusnya sih nggak usah ditampilin ya, tapi nggak tahu karena perintah itunya tadi. Oh, oke, Harusnya paham. kode produknya itu kalau mau dibuat gini, itu kan kayak laporan penjualan bulanan kan, harusnya nama produknya nggak usah. Itu kode produknya juga nampilnya acak ya? Maksudnya nggak semuanya bisa muncul gitu ya? Nampilnya itu yang pertama. Yang pertama. Oh. Iya, jadi contohnya mana ya? Nah, ini 10248 itu penjualan pertama di Januari 2002. Nah, kita lihat coba ya yang bulan 2 itu bulan 2. Nah, ini bulan 2, 10266. Nah, 10266 produk 070. Nah, berarti kemungkinan sih ditampilinnya yang 070. Oh, sorry, 012. Oh, ini iya 266012. Benar-benar. Ini Oke, karena makasih dia banyak. Oke. Yes. Kali ini Bakas. Lagi yang mau didiskusikan? Joshua mau nanya, Mm-mm. itu tadi kan ya rumus live itu di tanggal 2,7. Nah itu 7 itu dari mana sih? Aku masih bingung rumus 7 itu. Yang ini. Yang ini kah? Mana? Ini. Bukan yang atas itu loh, yang kolom live. Oh, ini. Tanggal. Oh, Itu aku 7-nya kira itu dari mana? ini. Nah, ini maksudnya gini. Di bagian data, ini kan aku mintanya dari yang B ya. Dimana B ini berarti delivery order master. Nah, ketika kita lihat delivery order master yang tanggal DO itu tersusun dari 2002 01 03. Nih, 2002 01 03. Nah, rumusnya itu sintaksnya adalah left buka kurung string. String ini berarti teksnya. Terus number of chars, jumlah karakter yang kita mau ekstrak, yang mau kita ambil. Nah, karena di sini aku fokusnya adalah untuk mengambil sesuai dengan bulannya, berarti 2002 dan 01. 2002 itu 4 karakter. Strip itu 1 karakter, bulannya 2 karakter. Berarti 4 ditambah 1 tambah 2, 7. Nah, sehingga di sini live-nya itu B tanggal DO, 7.
Misalnya kita ganti 6. Nah, maka dia ini 01, 01, 01. Misal kita ganti 8. Nah, sampai strip ganti 10. Jadi diurutkan berdasarkan tanggal. Gitu. Nah, karena kita mengurutinya berdasarkan bulan, jadi pakai yang 7 aja. Supaya yang tanggal setelahnya itu nggak kebaca. Oke, makasih Bapak. Oke, sama-sama. Nah, misalnya nggak ada lagi, kayaknya pertemuan hari ini dicukupkan sampai sini dulu. Recordnya segera di share kalau misalnya udah selesai. Terima kasih banyak, Jose.